Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat siang, selamat sore, selamat malam. Salam sejahtera buat semuanya, teman-teman semuanya. Jumpa lagi dengan saya Haris di MHC Indramayu. Oke, gimana kabar teman-teman semuanya di kesempatan kali ini? Mudah-mudahan rekan-rekan semuanya pada kesempatan kali ini dalam keadaan sehat selalu, bahagia selalu yang pastinya ya. Dan mudah-mudahan tetap diberikan kesehatan yang paripurna, dilancarkan rezekinya, dimudahkan segala urusannya ya, dijauhkan dari segala macam bala, pokoknya musibah apanya semuanya lah. Dan yang saat ini sedang terbaring sakit, mudah-mudahan diberi kesabaran dan cepat sembuh kembali ya, cepat sehat lagi. Dan yang saat ini diberikan keberkahan, nikmat sehat, yang diberikan nikmat sehat, bersyukurlah karena masih diberikan kesehatan ya. Oke, pada kesempatan kali ini saya tidak akan membahas tentang mobil ataupun motor ya, tapi masih ada berbau-bau otomotif juga sebenarnya, masih ada sangkut pautnya lah gitu. Jadi kita mau berbagi pengalaman tentang pembuatan SIM. Nah, pembuatan SIM perpanjang ataupun pembuatan SIM baru lah, perpanjang atau pembuatan SIM sama aja lah pokoknya ya, nanti kita bahas lah. Pokoknya pembuatan SIM baru di tahun 2023 ini ya. Aduh, bentar. Oke, sebelum dilanjut jangan lupa yang belum subscribe silahkan subscribe terlebih dahulu channel ini ya, dengan cara tombol subscribe-nya, tekan juga tombol loncengnya supaya nanti ketika saya upload video yang terbaru teman-teman semuanya bisa mendapatkan notifikasinya ya. Dan yang sudah subscribe juga terima kasih banyak, dan mudah-mudahan berkah buat teman-teman semuanya ya. Dan juga yang belum melaksanakan ibadah sholat 5 waktu, yang saat ini mungkin sedang menonton video ini, sebaiknya tinggalkan dulu videonya, sholat dulu ya, laksanakan kewajiban dulu, karena itu adalah kewajiban bagi kita umat muslim ya tentunya, umat Islam. Oke, jangan kemana-mana, pokoknya kita lanjut lagi tentang gimana pengalaman saya ya. Ini berbagi pengalaman aja ya, pengalaman saya tentang membuat SIM. Kenapa membuat SIM? Bukannya udah seusia segini kan harusnya kan perpanjang, bukan membuat ya. Ada ceritanya. Tentang SIM ya, SIM A ataupun SIM C lah, pokoknya nanti kita bahas ya. Kita ke SIM C dulu aja. Oke, sebelum dilanjut ya, pokoknya tetap di MHC Indramayu, dukung terus ini. Oke, tetap di MHC Indramayu. Oke, apa saja sih persyaratan yang harus dilakukan atau disiapkan dalam membuat SIM itu? Mohon maaf ini panas. Persyaratan yang harus dilakukan pada saat pembuatan SIM itu diantaranya apa saja ya? Pertama, siapkan sebelum berangkat ke Satpas ya, siapkan dulu fotokopi KTP teman-teman. Fotokopi KTP asli ya, terus juga surat keterangan sehat. Biasanya di Satpas ada ya pembuatan surat keterangan sehat dari dokter, terus juga psikotes. Jadi sekarang itu udah ada psikotes teman-teman. Jadi 3 syarat itu yang pertama yang harus disiapkan ya, ketika mau ke Satpas ya teman-teman. Silakan bawa ketiga persyaratan itu. Datang ke Satpas mulai jam 8 bukanya, langsung situ ambil antrian. Nah, nanti kalau sudah dapat nomor antrian, nanti teman-teman akan diarahkan untuk pemotretan ya, pemotretan itu nanti dapat ini dulu nomor billing dulu ya, bukan billing, apa sih namanya ya, pokoknya ada nomor ininya, ada buat ini. Oke, lanjut lagi. Ya, jadi kayak gitu, itu persyaratannya. Jadi pagi-pagi datang ke Satpas bawa tiga persyaratan tadi ya, fotokopi KTP, surat keterangan sehat, sama psikotes ya. Datang, silakan datang. Kalau misalkan belum ikut kesehatan, datang ke Satpas ini jangan langsung ke Satpasnya ya, datang aja. Kalau di Indramayu mah ada ininya, di bagian kesehatan, dokter kesehatannya itu ada dekat kantor Satpasnya situ, tinggal jalan kaki ya. Biasanya nggak bakal jauh lah dari situ untuk dokter kesehatan.
udah kerjasama biasanya. Jadi silakan tinggal datang situ untuk psikotes dan periksa kesehatan ya. Nah kalau udah lengkap tinggal datang ke bagian registrasi, nanti situ akan dibantu, nanti langsung ke bagian pemotretan juga, sama ada kode ininya lah yang akan diberikan kode buat ngikutin tes. Nanti setelah itu akan ngikutin tes teori ya. Tes teorinya sekarang enak ya, nggak zaman bala dulu harus ngisi kayak ujian gitu pakai tangan apa gitu. Sekarang pakai komputer semuanya, udah enak. Jadi tinggal ngikutin ini pakai komputer ujian teori. Perhatikan baik-baik, nanti silakan ikuti pertanyaan-pertanyaan itu dijawab ya dengan baik dan benar. Apa yang perlu teman-teman ketahui ya, apa yang diteskan atau diujikan di situ secara teori itu nanti akan dipraktekkan pada saat ujian praktek ya. Jadi harus benar-benar diperhatikan dan dipahami apa yang pertanyaan-pertanyaan yang ada di situ. Soalnya nanti di praktek itu ada beberapa ini itu sama seperti yang di ujian teori gitu. Jadi harus benar-benar paham. Nah kalau udah lulus ujian teori, nanti teman-teman akan diarahkan langsung ke ujian praktek ya. Nah ujian teori ini minimal itu harus 70 pertanyaan kalau nggak salah, 70 pertanyaan yang benar ya. Nilainya bukan nilai 70 pertanyaan benar, nilainya harus 70. Nilainya harus 70 yang benar ya. Nilai 70 minimal kalau nggak salah. Kalau di Indramayu ya, Indramayu itu 70 itu harus. Kalau kurang dari itu nanti diulang lagi 2 minggu lagi untuk ikutan ujian teori. Kalau udah lulus ujian teorinya langsung ke ujian praktek, ke bagian ujian praktek, tinggal ikuti dengan ujian prakteknya. Sekarang ujian praktek lebih mudah teman-teman daripada yang sebelumnya ya. Kalau dulu gitu kan ada ujian praktek kan ada zigzag, angka 8, juga ada yang lurus, kayak naik jembatan gitulah, pokoknya macam-macam lah, urut gitu. Juga ininya juga nggak lebar gitu ya, garis itunya perjalanannya gitu. Nah kalau sekarang itu bentuknya lebih gampang teman-teman, aslinya lebih gampang, yang penting kita tenang. Gampang banget asli, tinggal kitanya tenang aja pikirannya. Sekarang itu bentuknya hampir kayak letter S gitu miripnya. Saya kemarin cuma sekali putaran udah lulus, nggak susah insya Allah. Ya jadi yang penting kita ujiannya itu nanti saya tampilkan gambarnya ya, skemanya ujian teori ujian praktek yang sekarang seperti apa. Pokoknya lebih mudah lah yang pasti, nggak kayak yang dulu. Nah tinggal teman ikuti. Terus ada kan instrukturnya kan, ada kan di situ kan nanti suruh start. Nah start itu nanti situ habis start itu di depan nanti ada tulisan rem. Nah di rem teman-teman langsung ngerem ya, tapi bukan berhenti ya, ngerem aja, ngurangi kecepatan rem. Nanti di depannya lagi dikit ada tulisan stop, nanti teman-teman nanti harus berhenti. Itu simulasinya berhenti di lampu merah. Nah ketika teman-teman berhenti di situ, ingat kaki yang harus diturunkan, yang dipijakan ke tanah itu harus kaki kiri teman-teman. Kalau kaki kanan itu dijamin nggak lulus teman. Kalau di Indramayu ya, kalau di Indramayu itu seperti itu, harus kaki kiri. Katanya aturannya seperti itu, harus kaki kiri. Nah setelah itu jalan lagi, ngikutin alurnya sampai lurus. Nah di ujung jalan yang dibuat ujian itu nanti ada bentuknya kayak huruf Y atau V lah gitu, Y atau V lah, Y lah. Ada ke kanan, ada ke kiri, ada percabangan gitu. Nah teman-teman situ sebelum percabangan itu ada tulisan rem, ya, harus ya, teman-teman harus ngerem lagi. Nanti jangan berhenti, tapi jangan sampai kakinya jatuh ke tanah kalau kena batal. Nanti tinggal tunjuknya aja apakah ke kanan apa ke kiri yang diarahkan oleh instrukturnya. Kalau ke kiri jangan lupa sen kiri, kalau kanan jangan lupa sen kanan. Seperti itu teman-teman ya. Saya yakin kalau teman-teman ngikutin kayak gitu pasti lulus. Nah, yang penting teman-teman tenang aja. Motornya juga kan biasanya kan dari sana ya, dari Satpas motornya, bukan motor kita sendiri, tapi udah disiapkan dari Satpas. Nah, kita tinggal pakai aja. Ya, alhamdulillah kemarin saya udah beres membuat SIM yang baru. Ya mudah lah kalau saya bilang, lebih mudah dari yang sebelumnya. Dari nih tuh biasa yang baru nih, tuh SIM baru. Jadi ya buat teman-teman, ini SIM C ya. Jadi buat teman-teman yang ingin membuat SIM baru, jangan takut nggak bisa ya, ternyata gagal atau ini, silakan aja. Daripada ngikutin apa bikin SIM nembak gitu kan, di SIM keliling apa gitu kan mahal teman-teman ya. Di tempat saya aja itu SIM C itu 750 teman-teman.
sekarang tuh bikin di SIM keliling tuh, atau di biro jasa itu 750 sampai 800 lah ya. Alhamdulillah saya bikin di Satpas itu habis cuman buat psikotes 37.000, terus juga buat karena psikotesnya online ya, terus juga kesehatannya juga gratis karena online. Ingat, kalau teman-teman pengen gratis dapat ininya, silakan teman-teman unduh atau download aplikasi Presisi ya. Nanti tinggal registrasi sesuai KTP. Nah, di situ ada membuat perpanjang SIM. Nah, tadi teman-teman masuk ke ini bagian apa namanya, tes kesehatan. Nah, teman-teman ikuti aja tes kesehatan di situ. Nanti pilih wilayahnya atau provinsinya Jabodetabek ya, atau Jakarta Pusat lah. Nanti diarahkannya nanti dapat dokter polisinya dari Mabes, dari Mabes Polri ya. Nanti teman-teman gratis ngikutin ujian di situ, tes kesehatan ujian. Tes kesehatan itu nggak bayar ya teman-teman. Nanti teman-teman tinggal kalau udah selesai dinyatakan lulus, nanti ada ininya hasilnya. Tinggal di download aja hasilnya. Nanti tinggal di ini formatnya PDF. Nanti tinggal di print hasilnya. Nanti tinggal di print dibawa ke Satpas. Ya, berlakunya cuma 14 hari ya teman-teman ya untuk tes kesehatan itu di Satpas itu ya. Jadi harus apa namanya, tes kesehatan di online itu, jadi harus dimanfaatkan dan baik. Nah, untuk ininya psikotesnya juga ada di situ di Presis, aplikasi Presis juga. Tapi kalau psikotes itu berbayar teman-teman ya. Psikotes itu bayar 37.000 kalau nggak salah ya, 37.000 ya, nggak apa-apa, murah lah daripada di ini langsung kan 100.000. Kalau di saya di Indonesia 100.000 psikotes, kalau ini lumayan 37.000. Tinggal di print, modelnya print aja, print paling berapa misalnya bukan selembar ya. Jadi kayak gitu teman-teman ya, kalau pengen gratis. Tapi kalau nggak mau ribet ya udah psikotes di Satpasnya aja sih, itu sih juga ada. Kalau memang banyak duit mah, kalau saya mau cari hemat ya. Jadi kayak gitu teman-teman ya. Jadi kalau kita mau bikin SIM jangan takut gagal, mudah kok. Nah, kalau untuk perpanjang gimana persyaratannya? Perpanjang juga sama, harus ada kesehatan, ada psikotes juga. Tapi nanti tinggal isi formulir, bayar ke bank, nanti tinggal ini apa namanya, tinggal cetak. Nah, kalau yang ujian udah pembuatan SIM baru, udah selesai ujian prakteknya udah lulus, langsungnya lulus, nanti teman-teman disuruh registrasi ke bank yang udah disiapkan di Satpas itu, tinggal bayar biaya SIM-nya. Kalau baru kan 100.000 ya untuk SIM C, kalau SIM A itu 120 kalau nggak salah. Nah, untuk SIM C itu 100.000, nanti bayar, nanti suruh registrasi atau isi formulir ya. Nanti tinggal pemotretan atau langsung ke cetak ya. Bikin percetakan, cetak SIM gitu maksudnya. Udah beres ya, mudah. Jadi itulah pengalaman saya membuat SIM C baru ya. Padahal saya dulu udah lama banget ya. Dulu itu bikin SIM C itu tahun 2001 kalau nggak salah ya, 2001 atau 2022 lah pokoknya. Dulu kan di zaman dulu nggak ada tes-tesan kayak gitu ya. Dulu bikin SIM kayak gitu, tapi mahal. Dulu bikin 200.000 atau berapa ya dulu ya saya, tapi nggak ada tes apa gitu. 300.000 dulu. Nah, terus karena itu nggak ketahuan mati ya, masa aktifnya saya ketahuan, jadi ya kira saya diemin aja sampai 2 tahun. Sekarang baru perpanjang lagi, bikin lagi. Saya bikin lagi ya, merasa kewajiban aja lah, kita berkendara nggak punya SIM tuh rasanya nggak enak gitu ya. Jadi ya alangkah lebih baiknya kita, apalagi kita orang komunitas misalkan ya, kita ngerasa gabung di komunitas lah, lebih baik kan taatilah aturan-aturan itu ya, bikin SIM gitu, jangan nggak mahal, nggak 100.000. Nggak susah juga tesnya. Oke, itu saja mungkin ya, berbagi infonya, berbagi tipsnya. Terima kasih yang sudah mendukung channel ini, menyaksikan channel ini. Mohon maaf kalau salah-salah kata. Dan tetap semangat, tetap sehat, tetap jadi yang terbaik buat keluarga, buat lingkungan kita semuanya. Oke, sekali lagi yang belum subscribe, saya tunggu, saya minta dukungannya. Saya tunggu subscribe-nya. Dan yang sudah, saya ucapkan terima kasih banyak. Akhir kata, bila udah video, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kerja buat semuanya.